Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang saya hormati, masyarakat pada umumnya yang saya hormati pula, Kampung Pusat Bahasa Manggisan yang tercinta. Pada hari ini, kenalkan nama saya Turjaun, yang beralamat di Dukuh Manggisan, Desa Angmongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Dan saya bicara tentang sejarah berdirinya Kampung Pusat Bahasa. Awalnya memang sudah lama sekali saya punya keinginan untuk mendirikan Kampung Bahasa. Yang berikutnya saya ketemu beliau Profesor Mahmud dengan Yayasan Hidayah Bangsanya. Ketika ngobrol-ngobrol, saya menyampaikan bahwa saya mengharap di Manggisan berdiri kampung Inggris, tapi belum menyampaikan bahwa kenapa harus kampung Inggris, sekalian kampung pusat bahasa, minimal 6 bahasa untuk memberikan contoh seluruh Indonesia, maksudnya sampai ke tingkat nasional bahwa di Batang ada kampung pusat bahasa. Bahasa yang diajarkan di kampung pusat bahasa adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, Jepang, dan bahasa Jerman. Dan siapa saja dipersilakan ketika mau belajar di Kampung Pusat Bahasa yang beralamat yang tadi sudah saya sampaikan. Dengan berdirinya Kampung Pusat Bahasa adalah sudah beberapa tahun yang lalu sebelum COVID berjalan, namun ketika ada COVID kita pasti tidak bisa berjalan, dan sekarang sudah memulainya Kampung Pusat Bahasa lagi, dan alhamdulillah siswanya luar biasa, minat masyarakat juga luar biasa, bahkan selain Batang sudah banyak yang daftar untuk belajar Kampung Pusat Bahasa. Kampung Pusat Bahasa ini berdiri di Manggisan dengan dinaungi Yayasan Madrasah Diniyah Manggisan, dan kondisi awalnya masyarakat Manggisan, mohon maaf ya, tidak begitu paham tentang bahasa-bahasa asing. Alhamdulillah saat ini orang-orang Manggisan dan sedesa Angmongrogo sudah lumayan banyak yang cerdas dan bisa berbahasa Inggris, apalagi anak-anak di tingkat SD. Itu luar biasa. Kalau saya dengar-dengar ada anak-anak yang di pinggir-pinggir pas mainan itu juga belajar bahasa Inggris. Apapun dia ketemu temannya dengan berbahasa Inggris. Dan sekarang juga sudah ada belajar soal persiapan kaderisasi untuk menyiapkan bekerja dengan manajemen perkantoran berbasis bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah sudah 2 kali siswa untuk meloloskan manajemen perkantoran berbasis bahasa Inggris untuk menyiapkan siswa supaya dia cerdas berbahasa Inggris, dan ketika teknologi saat ini adalah soal teknologi, jangan sampai ketinggalan soal teknologinya. Yang pada perkembangannya sebenarnya kenapa Kampung Pusat Bahasa ini berdiri, konsepnya sederhana, adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat sebenarnya. Kenapa begitu? Dengan saya mengambil Kampung Pusat Bahasa, ketika nanti banyak sekali masyarakat yang datang dan untuk belajar dengan 5 bahasa itu, secara otomatis orang yang pendatang ini akan mukim di masyarakat, akan di rumah-rumah masyarakat, sehingga secara tidak langsung masyarakat akan tambah penghasilannya minimal untuk kos, dan nantinya pasti secara otomatis akan berdiri rumah makan, warung-warung kecil, dan lain sebagainya. Dari konsep itulah, Pak, insya Allah pemberdayaan ekonomi masyarakat akan berkembang secara tidak langsung. Artinya di Kampung Pusat Bahasa ini sebenarnya tidak hanya 6 bahasa. Jadi pusat bahasa ini apapun bisa kita ajarkan, termasuk ketika native atau orang-orang bule itu datang, dia akan belajar bahasa Jawa, tapi dengan belajar bahasa Jawa dengan kita juga
akan belajar dengan bahasa asing dari orang-orang tersebut. Pak Insya juga tidak akan lama lagi dari sekolah internasional bule akan datang, dan harapannya kayaknya di bulan-bulan Maret atau apa juga dari 20 negara akan hadir juga ke Kampung Pusat Bahasa, melihat kondisi Kampung Pusat Bahasa yang saat ini alhamdulillah bisa berjalan baik. Jadi di Kampung Pusat Bahasa bisa belajar, saling belajar bersama. Orang luar tidak paham tentang bahasa Indonesia, kita ajari. Orang luar tidak paham tentang bahasa Jawa, kita ngajari. Jadi saling tukar ilmunya untuk saling memahami. Yang berikutnya untuk pengembangan Kampung Pusat Bahasa adalah kami bersama Yayasan Hidayah Bangsa menginginkan semoga Allah mengabulkan untuk berdirinya kampus, ya, kampus Kampung Pusat Bahasa. Nah, nanti namanya ada dua cita-cita, Kampung Pusat Bahasa atau Universitas Perdamaian, yang saat ini sedikit-sedikit menjadi salah pendapat, salah menginformasikan, salah paham dan lain sebagainya, bahwa kita ini adalah sebenarnya siapapun dengan agama apapun, dengan bendera apapun, ini sebenarnya hal yang sama, punya kedudukan yang sama, punya keinginan belajar bersama, namun seringlah persoalan masalah kecil tapi akhirnya menjadi besar-besarkan. Harapan kami adalah bagaimana untuk menyatukan semua umat, saling menghormati, saling belajar bersama, tidak usah membeda-bedakan soal bendera, soal agama, soal apapun. Bagaimana Indonesia bersatu, itulah yang diharapkan kami beserta Yayasan Hidayah Bangsa. Yang berikutnya Pak Insya juga akan datang dengan berbagai mana negara maupun daerah. Ketika itu maka kita sebagai pengelola di Kampung Pusat Bahasa akan menyiapkan masyarakat khususnya Dukuh Manggisan se-Desa Mongrogo bagaimana cerdas dan pintar, minimal berbahasa Inggris dahulu. Agama saya sudah yakin ketika sudah lama sekali dipelajari oleh masyarakat, maka saya menyiapkan dengan bahasa-bahasa yang lain supaya nanti jangka panjangnya ketika banyaknya pasar yang nanti menyerang ke Indonesia dengan datangnya pedagang, itu jangan sampai masyarakat tertipu gara-gara kita tidak bisa berbahasa lain. Di Kampung Pusat Bahasa tidak hanya belajar bahasa saja, tapi di Kampung Pusat Bahasa juga mengadakan pelatihan-pelatihan, di antaranya adalah pelatihan manajemen, pelatihan cara membuat jamu, cara membuat roti, cara membuat bagaimana untuk mengembangkan pasar, soal manajemen pasar, dan belajar komputer dan belajar yang lainnya, termasuk anak-anak ketika hari Minggu daripada hanya main HP, anak-anak SD, anak-anak SMP, kita ajari mulai jam 8 itu juga belajar komputer. Ternyata juga luar biasa kemauan siswa dengan kecerdasan anak-anak yang dengan semangatnya dia adalah belajar komputernya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.